perkuliahan akan segera kita mulai, jadi silahkan kamera dinyalakan. Oke, saya akan tunggu sampai semua menyalakan kamera. Oke, terima kasih semuanya. Nah, terima kasih kalian sudah mengumpulkan tugas tepat pada waktunya ya. Nah, maka untuk pagi ini kita akan memulai perkuliahan dengan presentasi masing-masing kita kelompok. Masing-masing kelompok, sorry. Nah, aturannya adalah nanti setiap kelompok akan saya panggil berdasarkan urutan acak atau random yang tadi sudah ketika kelas akan mulai sudah saya pilih secara random gitu ya. Kemudian tiap kelompok dapat kesempatan 5 menit ya, untuk presentasi. Jika 5 menit sudah lewat dan belum selesai, ya akan saya hentikan. Ya, dan nanti saya akan memberikan masukan-masukan. Oke, nah silakan sekarang semua kelompok mempersiapkan diri, materi yang akan dipresentasikan. Saya akan berikan waktu 3 menit untuk semua kelompok menyiapkan materi presentasinya. Ya, tidak usah dalam bentuk PowerPoint, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi harus bersiap semuanya, siap untuk presentasi. Oke, silakan 3 menit ya.
Oke, sudah 3 menit. Baik, kelompok pertama yang mendapat giliran untuk presentasi adalah kelompok 7, yaitu Helena Widya, Clarista Ervanda, dan Gunawan Chandra. Ya. Ini memilih sistem untuk penjualan jasa laundry lewat web. Silakan, kelompok 7. Izin share screen, Pak. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman dan Pak dosen. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tentang apakah ada yang menjual aplikasi yang sesuai dengan sistem informasi yang Anda usulkan dibuat. Dari kelompok kami mendapatkan 2 sumber yang menjual aplikasi yang sama yang akan kami buat. Pertama itu One Laundry. Webnya seperti ini. Apakah webnya muncul? Ya, kelihatan. Dia sejenis web pembuatan aplikasi. Dan harganya tergantung dari permintaan. Yang kedua yang menjual aplikasi yang sesuai dengan sistem informasi kami adalah Agen Tekno Barbar dari salah satu penjual di Tokopedia. Webnya seperti ini yang menjual. Penjual kedua harganya 330.000. Alasan kelompok kami tidak membeli aplikasi melainkan membuat adalah menurut kelompok kami apabila membeli aplikasi risiko kebocoran data cukup besar, dan apabila terjadi upgrade sistem seperti misalnya akan ada produk baru, kami jadi gampang membuatnya. Dan alasan lainnya lebih menghemat biaya. Selain itu, apabila dalam proses penggunaannya terjadi masalah, kita mudah memperbaikinya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, ya. Oke. Kalau dilihat memang tadi terutama yang nomor 2 itu ya, itu kan kelihatan bahwa itu untuk laundry gitu, tapi tidak seperti yang lewat web gitu ya. Jadi itu kan aplikasi yang diinstal itu kayak kasirnya gitu ya. Ini ya betul ya. Nah ini kan program kasir laundry ya. Oke. Hanya saja memang kemudian kalau tadi alasan untuk membuat sendiri itu adalah kebocoran data, itu menurut saya tidak tepat karena buat sendiri pun data ya bisa bocor. Gitu ya. Kalau mau bocor ya bocor saja. Kebocoran data itu tidak hanya diakibatkan oleh kita menggunakan aplikasi atau sistem milik orang lain, tapi sistem milik kita sendiri juga bisa bocor. Kemudian ini yang terjadi pada kelas 1-nya ya. Kalimat yang tadi disampaikan oleh kelompok 7 itu selalu berulang, yaitu apa? Kalau ada masalah bisa kita selesaikan. Nah, benar. Kalau punya sumber daya, ya. Kalau tidak punya sumber daya, ya kita harus tergantung pada orang lain, gitu kan? Contoh paling gampang, listrik. Ya, apakah ada Anda yang langganan listrik tidak melalui PLN? Apakah ada yang Anda itu listrik
menghasilkan sendiri misalnya. Sangat kecil kemungkinannya. Jadi ya kita tergantung pada PLN. Ada kerusakan segala macam lambat ya, mau gimana lagi? Satu-satunya itu, ya. Sebab kalau kita menghasilkan listrik sendiri, itu biayanya mahal sekali. Ya. Kenapa PLN bisa? PLN itu termasuk murah sebetulnya, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan banyak negara lain. Dan kalau Anda bandingkan dengan Anda menghasilkan listrik sendiri, PLN itu termasuk murah. Ya, jadi kenapa begitu? Karena skala ekonomis. Ya, PLN itu bisa menghasilkan listrik dengan jumlah sangat besar dan dipakai banyak orang. Ya, itu memang kelemahannya seperti itu sih kalau kita pakai. Itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 7. Berikutnya kelompok 1 ini. Ya. Jadi Fidelis Bayu, Muhammad Reski, Bernardo Sinaldi, dan Natasha Intan. Ya. Jasa pengambilan sampah lewat web atau aplikasi HP. Ya, silahkan. Kelompok 1. Ya, sebentar ya Pak. Ya, nggak apa-apa, tapi waktunya berjalan ya. Sudah lewat 2 menit, kelompok 1. Kalau nggak share screen nggak apa-apa Pak. Ya, terserah. Oke, jadi kemarin kami sudah mencari apakah kami akan membuat sampah. Jadi kemarin sudah menemukan 3 sumber yang menjual itu dari Tokopedia dengan harga yang bervariasi antara 150.000 sampai 500.000. Dan yang paling mahal itu ada di AppShop. Harganya sekitar 30 juta rupiah untuk aplikasi yang mirip dengan apa yang kami inginkan. Nah, lalu menurut kelompok kami, mengapa alternatif terbaik adalah membuat sistem tersebut daripada membeli? Karena sistem yang dijual di pasar itu outputnya tuh nggak diketahui. Jadi outputnya tuh akan seperti yang kita harapkan atau enggak. Lalu jika kami membuat sendiri itu bisa menghemat waktu karena kami bisa menentukan sendiri alur yang kami inginkan besok. Pak, kurang lebih. Itu saja. Iya, Pak. Oke, baik. Pertama, ya benar. Kalau membuat sendiri itu salah satu keunggulannya adalah kita bisa menentukan sendiri alur atau proses dari aplikasi itu nanti seperti apa. Ya. Sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan maupun juga kondisi yang dihadapi. Dan alur ini atau yang bahasa formalnya itu adalah bisnis proses, ini biasanya menjadi sesuatu
hal yang sangat penting di tiap organisasi atau perusahaan. Karena apa? Bisnis proses di tiap perusahaan atau organisasi itu biasanya sudah sudah dikembangkan, sudah diperbaiki, sudah disesuaikan, sudah kalau kendaraan itu sudah di-tune up sesuai dengan organisasi tersebut, sehingga dirasa paling efektif dan paling efisien. Ya. Maka kalau kemudian muncul satu aplikasi baru yang proses bisnisnya beda, itu bisa membuat masalah, gitu ya. Itu betul. Nah, namun poin tadi yang pertama yaitu tidak tahu outputnya apa, nah, itu menunjukkan bahwa kelompok satu tidak mempertimbangkan bahwa kalau membeli itu kan ya tidak hanya sekedar lihat brosur atau iklan, ya, bisa minta demo, bisa tanya pada penjualnya, gitu kan. Kalau informasi yang kita dapatkan itu tidak ada pada materi yang tertera di website atau pada Tokopedia atau Bukalapak dan lain sebagainya, kan kita bisa bertanya pada produsennya. Ya, kita juga bisa bertanya pada orang lain yang pernah menggunakan. Ya. Beberapa software juga memberikan versi demo atau versi trialnya, gitu ya. Ada yang seminggu, ada yang 30 hari, gitu ya. Atau ada yang versi gratis tapi dengan kemampuan terbatas. Nah, itu kan bisa dilihat dari situ, ya. Oke, baik. Berikutnya ini langsung ke kelompok 8. Stevina Adriani, Feni Vania, dan Stella Theodora. Ini mengenai sistem manajemen persediaan toko kelontong, ya, eceran. Silakan. Baik, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Apakah layar saya sudah terlihat, Pak? Sudah. Jadi kelompok kami akan membuat aplikasi pencatatan persediaan barang di minimarket. Untuk pertanyaan pertama, ada aplikasi yang mirip dengan yang kami inginkan, namun kurang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan kami. Yaitu aplikasi namanya Mudah. Itu CEO dan co-foundernya adalah Arini Astari, dengan biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk aplikasi ini sekitar 1,499 juta. Jadi aplikasi ini tidak dijual namun disewakan. Kalau kami mencari dari internet, aplikasi ini kebanyakan web yang disewakan, Pak. Jadi aplikasi ini yang bisa digunakan gratis oleh UMKM, namun untuk fitur yang premium, pengguna harus membayar. Lalu, mengapa kelompok kami memilih untuk tetap membuat daripada membeli sistem? Karena lebih baik bagi kami untuk membuat sistem sendiri. Namun, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa aplikasi yang ditemukan sebagian besar itu menyewa, sehingga pengguna harus setiap bulannya. Jadi dari segi biaya, dengan membuat sistem sendiri, biaya yang dikeluarkan itu tergolong lebih murah. Dengan membuat sistem sendiri, kita hanya mengeluarkan biaya pada awal pembuatan sistem saja. Sedangkan jika kita menyewa aplikasi, biaya yang kita keluarkan selama perusahaan menyewa aplikasi itu.
Selain itu, dengan membuat sistem sendiri, kita bisa menyesuaikan sistem tersebut dengan kebutuhan perusahaan kita. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, ini baik ya. Jadi memang salah satu hal yang sering disampaikan dengan alasan untuk membuat sendiri itu adalah kemudahan untuk menyesuaikan diri. Nah, tapi nanti perlu diperhatikan betul ya, terutama dalam prakteknya. Apakah benar sih kebutuhan perusahaan itu benar-benar unik sehingga tidak ada di luar sana? Ya, itu yang pertama. Kalau memang unik, ya membuat sendiri atau dibuatkan itu adalah pilihan yang sesuai. Kedua, ini kalau minimarket atau kelontong itu kan sebetulnya cukup generik ya. Apa tahu bedanya satu toko kelontong dengan toko kelontong yang lain? Hampir tidak ada. Biasanya perbedaannya itu adalah pada kelengkapan barang maupun juga si pemiliknya. Ya. Tapi kalau proses transaksi dan lain sebagainya ya itu generik lah, kira-kira sama. Nah, lalu tadi ada menarik ya, kelompok 8 berpikir lebih baik membuat sendiri daripada menyewa. Ya, dalam sekilas mungkin membuat sendiri itu lebih murah gitu ya. Tapi di dalam dunia bisnis gitu ya, kita tidak boleh terpaku pada biaya awal yang nampaknya murah. Ya. Kita harus melihat kepada biaya yang akan terjadi selama perusahaan itu menggunakan sistem tersebut. Ya. Biasanya menyewa itu lebih murah. Ya. Ini saya sudah sampaikan belum ya. Jadi mengapa sekarang banyak perusahaan besar seperti Coca-Cola misalnya. Ya, dulu tahun berapa itu? Tahun 2015 saya berkunjung ke markas. Waktu itu Coca-Cola di Indonesia itu adalah anak perusahaan dari Coca-Cola yang ada di Australia. Nah, saya berkunjung ke markasnya Coca-Cola Australia dan mereka itu punya data center yang besar. Jadi ruangan penuh dengan server-server yang melayani seluruh Asia Pasifik. Jadi kalau ada karyawan baru Coca-Cola di Indonesia, itu emailnya itu dibuatkan dari Sydney. Jadi mereka pakai server-server. Maju beberapa tahun kemudian, tahun 2017, kalau saya nggak salah, server-server itu hilang semua. Ya, tidak semua. Lebih dari 90% hilang. Nah, kemana mereka? Ternyata mereka sekarang beralih ke cloud. Sorry. Menggunakan cloud. Nah, kenapa? Karena cloud lebih murah. Jadi kalau kita investasi IT itu kan selalu ada biaya tetap dan biaya variabel ya. Nah, biaya tetap ini dipakai atau tidak? Kan terus ada. Contohnya apa tuh? Penyusutan. Ya. Biaya lisensi, pemeliharaan dan lain sebagainya itu ada terus. Nah, tapi kalau kita menggunakan cloud itu kita nyewa. Ya. Kalau pas bisnis sepi ya kita nyewa satu saja. Nanti pas rame kita sewa 2. Dan itu memperbesar kapasitas. Kalau kita punya sendiri, ya beli server, setting dan lain sebagainya itu 6 bulan selesai itu udah cepat banget. Tapi kalau pakai cloud, ingin menaikkan kapasitas, ya saya tinggal milih paket yang lebih mahal. Bayar 15 menit kemudian sudah siap digunakan. Kita nggak perlu mikir listrik, kita nggak perlu mikir keamanan fisik, ya. Kita nggak perlu mikir nanti kalau rusak gimana, semua sudah disedia. Ya sama seperti tadi kalau kita contoh PLN ya, Anda kan nggak perlu mikir trafo, Anda nggak perlu mikir pembangkit, Anda nggak perlu mikir distribusi. Yang penting pasang listrik mengalir, Anda cukup mikir apa yang ada di dalam rumah Anda. Di luar itu sudah tanggung jawab PLN. Kabel putus tinggal lapor. Ya, itu.
Jadi nanti ya dalam prakteknya ini perlu dipertimbangkan. Ya, menyewa itu belum tentu lebih mahal daripada membeli. Mungkin pada awalnya iya, tapi dalam jangka panjang bisa jadi lain. Nah, tapi nggak apa-apa, ya. Itu satu hal yang memang harus dihitung dari awal, gitu ya. Dan kabar baiknya ini merupakan topik skripsi yang belum banyak yang eksplorasi. Saya baru ada 1 orang mahasiswa saya, sudah beberapa tahun yang lalu, yang mengeksplorasi ini. Jadi waktu itu dia objek penelitiannya adalah ini PT Dagadu. Yang mereka itu sedang mikir karena punya beberapa cabang, mau bikin sendiri sistem atau pakai cloud. Akhirnya mereka hitung-hitungan mahasiswa saya itu lebih murah pakai cloud. Gitu ya. Dalam jangka waktu dia ngitung sampai 5 tahun. Oke. Baik, terima kasih kelompok 8. Berikutnya kelompok 2. Ini Christopher Marlo Sumesi, Ananto Suganda, Nugroho Suganda, dan Edi Andri Tarigan. Ini sewa papan bunga. Ya. Akan. Pak, saya tidak sia-sian karena sinyal saya lagi jelek ini. Pak. Yang lain bisa mungkin. Masa cuma sendirian. Yang Suganda bersaudara itu? Atau Mas siapa tadi satunya? Edi Andri Tarigan mungkin bisa membantu. Ya sudah, teruskan. Oke. Ya. Jadi Pak, kelompok kami tidak menemukan aplikasi yang sesuai dengan sistem yang kami usulkan, ya Pak. Oke. Jadi makanya itu alternatif terbaik untuk kelompok kami itu membuat sistem sendiri, karena bila mengetahui membuat dan menjual itu akan lebih efisien daripada membeli. Ya, biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada biaya membeli, dan juga kita bisa membuat lebih untuk spesifikasi yang kita perlukan, Pak. Oke, baik. Ya, kelompok 2 ya. Saya pengen tahu kalian kata kuncinya apa ketika mencari sistem ini yang digunakan. Oh. Kata kunci yang kalian gunakan apa untuk mencari sistem yang ada di pasaran? Kemarin menjual papan bunga ya, apa? Penjualan website penjualan papan bunga kayak gitu, Pak. Kayak cari. Okay. Karena begini, ya, kalau mencari yang penjualan papan bunga, sistem penjualan itu mungkin tidak akan muncul. Tetapi kita melihat sekarang, apakah ada usaha lain yang prosesnya mirip dengan itu? Ya, jadi misalnya kalau sewa papan bunga itu sama tidak dengan misalnya sewa motor atau mobil, gitu ya. Sama tidak dengan misalnya sewa komputer. Ya, saya tidak tahu ya yang ada di benak kalian seperti apa. Tetapi kalau itu memang ada yang mirip, berarti kan itemnya tinggal diganti. Ya, tinggal diganti. Nah, sama sebetulnya sistem penjualan untuk toko eceran itu sebetulnya sama semua. Ya. Nah, tinggal yang diecer apa? Apakah bahan kebutuhan sehari-hari, bangunan, ya. Tentunya kalau kita lihat barangnya, industrinya ya, jualan Indomie, jualan kopi, jualan gula, sembako, itu beda dengan jualan pasir, semen, kerikil gitu ya. Tapi kan cara untuk transaksinya sama. Ya, jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan nanti ya. Kalau memang sangat spesifik nama mungkin tidak, tapi kalau
kita kemudian mundur ke belakang, kita lihat proses transaksinya itu bisa nggak misalnya bunga papan itu diganti dengan komputer misalnya, atau sepeda motor atau mobil, itu bisa nggak? Atau apalagi yang lain, itu iklan, billboard iklan, bisa nggak itu diganti dengan? Kalau bisa, berarti Anda bisa menggunakan sistem. Hanya nanti itemnya diganti dengan papan bunga. Ya ini caranya seperti itu. Karena kalau sangat spesifik mungkin memang tidak, tetapi karena sifat transaksi dan caranya mirip, maka sistem yang pada usaha yang lain itu bisa dipakai. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Oh, ini belum ya kelompok 3, kemarin belum. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 tidak saya izinkan mengerjakan ya, karena kemarin belum punya ide. Oke, nanti setelah ini kita bahas kelompok 3. Nah, sekarang berikutnya kelompok 6. Nah, ini jasa titip. Nah, ini Innocentia Ngepateti, Jenita Fiona, Yudisa Cahyani, dan Elena Deborah. Silakan. Oke, halo Pak. Ya. Oke, duluan Ona. Oke, silakan Cak buat jelasin. Oke, yang pertama itu kelompok kami itu menemukan atau mendapat aplikasi. Nama aplikasinya adalah Justip. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store, tapi tidak tersedia di iOS atau di iPad. Nama pembuatnya itu Herpian, itu temannya saya sendiri, dan harga beli aplikasi yang sesuai dengan kelompok kami usulkan adalah senilai Rp1.500.000. Itu masih sekitar ya. Dan kenapa kelompok kami memilih untuk membuat sistem? Karena yang pertama sesuai dengan keinginan, karena dibuat berdasarkan pesanan. Kedua, itu sistem dapat diubah atau dimodifikasi kalau ada perubahan kebijakan. Dan ketiga, semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan sangat sesuai dengan keinginan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, nah yang tadi itu yang ada di Play Store tuh tidak sesuainya hanya gara-gara tidak jalan di iOS ya? Iya, itu kekurangannya, Pak. Belum tersedia di iOS. Oke, nah seberapa banyak kira-kira nanti konsumen atau penggunanya itu yang pakai iOS? Oke. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau menurut kalian kira-kira bagaimana atau berapa banyak yang pakai iOS itu? Sebenarnya sulit diprediksi ya, Pak. Sepertinya 50% Android, 50% iOS, karena banyak sekali mahasiswa, sebenarnya targetnya ke mahasiswa itu yang pakai iOS. Oke. Ya, kalau seperti itu, apa yang kalian sampaikan itu masuk akal, gitu ya. Saya sih pemikiran saya itu berdasarkan pada realita yang ada di sekitar saya, gitu ya. Kalau di Atmajaya itu memang mungkin karena sebagai mahasiswa baru terima iPad ya, sehingga pasti aksesnya lewat iOS. Tetapi seringkali di kelas itu ketika saya tanya handphonenya apa gitu, itu banyak yang menjawab lebih dari 75% itu Android. Ya. Karena ya Android jauh lebih terjangkau daripada iOS, gitu kan. Tapi ya baik, kalau menurut Anda memang iOS itu cukup signifikan yang nantinya akan melakukan Justip ini ya, nggak apa-apa. Itu satu hal yang cukup baik. Dan kita cukup beruntung sekarang ya bahwa untuk platform mobile itu hanya ada 2 saat ini, iOS atau Android. Nah, kalau zaman saya dulu mengembangkan aplikasi mobile itu
yang dominan adalah BlackBerry. Tapi Android dan iOS juga sudah mulai naik pada waktu itu, sehingga cukup diperhitungkan. Dulu alasan saya tidak membuat iOS itu adalah karena tidak punya perangkat Apple. Ya, karena untuk mengembangkan iOS itu butuh perangkat Apple, itu pertama. Lalu waktu itu juga masih ada Symbian, Nokia, ya, cukup banyak yang masih pakai itu. Jadi lalu ada Windows Phone, ya, ada 5 waktu itu. Bingung kan kalau waktu itu 5 berarti bikin 5 aplikasi ya, mahal sekali biayanya untuk sebuah perusahaan pada waktu itu. Tapi baik, jadi alasannya itu ya. Nah, cuman saya harus mengingatkan ya, dan ini terjadi juga di kelas yang satunya. Benar, kalau kita buat sendiri itu sistem bisa dimodifikasi atau diubah kalau memang ada kebutuhan. Tetapi tentunya jangan dianggap itu mudah. Ya. Aplikasi itu seperti Lego. Ya. Hanya gara-gara pengen dirubah, lalu kadang kalau kita punya satu bentuk Lego gitu, entah rumah, entah mobil-mobilan, atau apapun bentuknya, akan mengubah itu kan tidak bisa hanya satu atau dua batanya itu ya, kepingannya itu yang kita ganti, tapi seluruhnya harus dihancurkan dan dibangun ulang. Dan itu kadang-kadang menjadi sangat mahal, ya, problematik. Oke, baik, terima kasih kelompok 6. Berikutnya kelompok 4. Ya, Federico Samuel, Samantha Medelin, Fani Trisepta, dan Melinda Rossi. Ini catering harian. Silahkan. Baik Pak, saya izin share screen dulu. Ya, silahkan. Ya, apakah share screen-nya sudah terlihat Pak dan teman-teman? Sudah. Oke. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membuat sistem penjualan berbasis website untuk usaha catering. Kelompok kami terdiri dari saya, Samantha Medelin, dan ketiga rekan saya, Fani Trisepta, Melinda Rosario Danio, dan Federico Samuel Sidarta. Silahkan, Memes. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan pertama dari tugas kami, apakah ada aplikasi yang sesuai dengan sistem informasi yang kami usulkan? Jawabannya adalah iya, terdapat penyedia jasa pembuatan aplikasi berbasis website dengan sistem informasi penjualan seperti yang kami usulkan. Untuk pembuat websitenya yaitu dari jagowebsite.net, dan untuk kisaran harga pembuatan aplikasi berbasis website yang ditawarkan adalah Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengapa kami memilih membuat. Nah, tujuan kami membuat website ini adalah untuk mempermudah kami untuk menyesuaikan apa saja fitur yang akan kami masukkan, sehingga kami dapat berinovasi dan lebih fleksibel dalam membangun website usaha kami. Nah, untuk penjabarannya, yang pertama kami ingin menambahkan opsi menu isoman. Seperti kondisi saat ini, pada saat pandemi ini, tentu untuk berkontak itu kan akan bisa menambah penyebaran. Jadi untuk customer yang isoman itu nanti ada pilihannya bila ia sedang isoman, sehingga mengurangi kontak antara pengantar dan juga customer-nya. Yang kedua adalah menambah metode pembayaran yang terintegrasi atau payment gateway, sehingga bisa membayar melalui bank dan juga e-wallet seperti OVO, Dana, maupun GoPay. Dan yang ketiga adalah customer login bagi pelanggan. Tujuannya agar kami bisa mempunyai data terkait pelanggan-pelanggan yang berlangganan dengan catering kami. Nah, data-data tersebut dapat berisi seperti makanan kesukaan, alergi, atau
makanan yang ingin bervariasi, seperti kayak ada kalorinya dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iko. Baik, selanjutnya alasan mengapa kami memilih untuk membuat sendiri. Dengan membuat sistem kami sendiri, kami dapat menekan biaya jasa yang dikeluarkan dibandingkan ketika kami harus menyewa jasa web developer dan desainer. Selain itu, kami menjadi lebih memiliki kontrol atas website yang kami gunakan untuk usaha kami. Sebagai sebuah usaha yang memiliki tujuan untuk terus berkembang dan menyediakan kebutuhan yang sesuai dengan target konsumen kami, monitoring menjadi salah satu pengendalian internal yang penting untuk mengevaluasi kinerja usaha kami. Baik, terima kasih. Baik. Ya, baik sih. Tadi ide untuk menggunakan payment gateway itu juga bagus, gitu ya. Hanya mungkin nanti perlu dipertimbangkan kalau payment gateway itu kan berarti ada biaya transaksi harus ditanggung. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu yang industri payment gateway-nya cukup berantakan menurut saya. Ya. Kenapa? Kalau Anda bayar misalnya dan payment gateway itu tidak mesti melalui internet ya. Kalau Anda bayar misalnya di satu supermarket, department store, atau minimarket dengan kartu, sekali gesek itu, besar kemungkinan data pembayaran pakai kartu itu diproses oleh 5 perusahaan yang berbeda. Ya? Bayangkan sekarang misalnya Anda pakai kartu debit Mandiri misalnya. Ya. Tempat Anda belanja itu pakai BCA. Bisa dibayangkan kan, dari Mandiri harus ke ATM, jaringannya ATM bersama, lalu ke Payment Gateway Nasional, GPN ya, gerbang, dan ke Prima, itu milik BCA, dan kemudian baru ke BCA. Ya, tidak efisien. Maka pemerintah sekarang kan mendorong GPN itu ya, gerbang pembayaran nasional itu. Dan kalau Anda lihat di banyak toko itu kan EDC-nya, alat pembaca kartunya kan banyak sekali ya. Macam-macam dari berbagai bank. Itu tidak efisien. Di negara lain, itu yang saya tahu, biasanya alat pembaca kartu EDC itu satu saja. Ya. Dan sekali gesek, ya sudah. Gitu ya, semua kartu diterima. Yang agak aneh itu adalah di Belanda. Nah, kalau di Belanda itu beberapa supermarket itu tidak menerima kartu kredit. Nggak tahu kenapa. Itu hanya bisa kartu debit dan kartu debitnya pun khusus Maestro. Ya. Itu ya saya ketahui dulu. Sehingga ketika mau bayar kok nggak bisa-bisa gitu ya. Wah, ya terpaksa harus bayar tunai. Gitu. Tapi kalau di negara lain, Singapura misalnya, Australia, wah, itu jauh lebih maju. Lalu tadi saya melihat jasa pembuatan website ya, benar, mungkin jasa pembuatan websitenya 750 sampai 1 juta, tapi masih harus dipikirkan, itu kan baru websitenya, ya, softwarenya itu mau ditempatkan di mana, ya, berarti kan harus ada web hosting, dan kalau web hosting kan berarti ada biaya bulanan yang harus ditanggung, gitu ya, dan itu nanti ada macam-macam paketnya, belum nanti masalah keamanan dan sebagainya, itu harus dipikirkan. Oke, baik, kelompok 4. Berikutnya yang terakhir, ya, last but not least, tentunya itu adalah kelompok 5, Theodorus Satria, Bima Aji Setio, Yonatan Wijaya, dan Erik Christian. Ini koperasi simpan pinjam. Ya, silakan. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Izin share screen Pak. Silakan. Baik Pak, apakah sudah muncul? Belum. Ya, sebentar. Ya, sudah sekarang. Baiklah, kami dari kelompok 5 itu sudah mendapatkan satu aplikasi yaitu namanya Smart Group. Jadi ini aplikasi koperasi berbasis online. Untuk
aplikasi ini untuk harga satu paketnya itu lumayan cukup mahal, yaitu 25 juta. Sudah termasuk biaya sewa server hostingnya itu selama 1 tahun. Kemudian ini dikembangkan atau dibuat itu oleh BRI. Nah, jadi kemungkinan kenapa mahal ya karena ini adalah aplikasi simpan pinjam, jadi agak berbahaya, jadi makanya mungkin mahal karena fiturnya juga sudah lumayan mencukupi. Untuk fiturnya sendiri itu sudah ada data master, kemudian pengelolaan simpanan anggota, kemudian ada pengelolaan pinjaman anggota, ada juga pembukuan, kemudian ada juga laporan keuangan, kemudian login anggota, kemudian di situ juga ada toko, ada sewa, ada PPOB, kemudian ada digital payment. Untuk selanjutnya, menurut kelompok kami alternatif yang paling baik kenapa harus membuat sistem sendiri itu dibanding harus membeli. Yang pertama itu karena semua kebutuhan bisnis itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan jika kita membuat sendiri. Kemudian dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan ke depannya. Untuk selanjutnya, biaya pengembangannya mungkin lebih mahal daripada membeli, tetapi kami mendapatkan pengalaman selama proses itu terjadi. Untuk selanjutnya itu memiliki kuasa penuh atas sistem tersebut. Jadi seperti itu. Oke, baik, kelompok 5 ya. Ini baiklah. Harganya lumayan mahal gitu ya. Saya lihat ya, agak kaget juga gitu ya. Gini, sebenarnya teman saya kuliah dulu, jadi saya punya teman seangkatan dulu kuliah di Atmajaya juga. Dia sekarang punya software house itu mengembangkan juga aplikasi-aplikasi untuk koperasi simpan pinjam ini gitu ya. Dia punya websitenya itu apa, koperasi apa gitu yang kadangkala dikira itu website untuk mengajukan pinjaman gitu ya. Padahal itu jualan software gitu. Yang dilakukan teman saya itu mirip seperti tadi beberapa contoh, yaitu dengan model lisensi sewa. Ya, tergantung berapa user atau kapasitas selama berapa bulan. Nah, saya mungkin cerita sebentar. Mengapa teman saya itu memilih model sewa, tidak jual lepas gitu ya. Karena itu sebenarnya adalah bagian dari skema dia untuk menarik dan mempertahankan para programmernya. Cari programmer itu tidak mudah, yang bagus ya. Maka dia kemudian mempertahankan mereka dengan cara apa? Kalau dia dapat klien, ya, dan klien ini katakanlah kontrak 2 tahun, per bulan bayar berapa, gitu. Nanti si programmer ini selain dari gaji, ya, insentif ini juga akan dapat persentase dari pembayaran per bulan tadi. Saya nggak tahu berapa persen ya, tapi artinya semakin banyak aplikasi mereka itu disewa orang, semakin banyak penghasilan si programmer ini. Ya, itu. Jadi memang itu salah satu cara ya. Karena kalau sebagai UMKM, ya rebutan programmer dengan perusahaan besar itu ya susah. Dulu saya punya programmer, ada 4 orang, ya. Itu mereka sudah sangat jago untuk aplikasi berbasis web. 1 orang itu sudah belajar bahasa C# namanya gitu ya. Itu bahasa yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi Macintosh OS. 1 sudah sangat ahli Java dan BlackBerry. Nah, dibaca. Salah satu yang membaca itu adalah Gameloft. Gameloft berani memberikan gaji pokok itu 3 juta. Itu baru gaji pokok ya, tahun 2014. 8 tahun gaji pokok. Padahal kami memberikan gaji itu adalah UMR plus. Ya sedikit di atas UMR. Ya saingan dengan Gameloft ya kalah gitu kan. Satu lagi dibajak oleh PT PTPN Perkebunan. Ya. Nah, di PTPN ini fresh graduate gaji pokoknya sudah 7 juta. Ya, tambah KO lagi gitu kan. Nah, maka kalau bersaing dengan perusahaan besar UMKM itu ya harus pakai beberapa cara ya. Salah satunya adalah insentif tadi. Oke, baik. Nah, kemudian
ada satu poin menarik tadi ya, yang terakhir tadi, bahwa kalau Anda buat sendiri, Anda punya kuasa terhadap sistem itu. Nah, ini harus diklarifikasi. Kalau Anda mengembangkan satu aplikasi itu semuanya ditulis dari nol, mungkin itu terjadi. Tetapi tren sekarang itu kebanyakan adalah sebagian modul dari satu aplikasi itu menggunakan modul yang sudah jadi. Ya. Misalnya untuk security, untuk modul enkripsi, daripada membuat sendiri, mending pakai yang sudah jadi. Tadi ada yang mengatakan payment gateway. Saya dulu pernah kerjasama dengan Bank Mandiri. Kalau payment gateway itu Bank Mandiri sudah menyediakan modulnya. Tinggal nanti sistem kita ngirim data apa ke modul itu, nanti modul itu akan, kalau transaksinya sukses, akan memberikan output apa. Itu sudah ada. Nah, kalau seperti itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa sistem itu ada di bawah kendali kita. Karena apa? Ada bagian-bagian dari sistem atau aplikasi kita itu yang merupakan hak cipta orang lain dan dikendalikan oleh orang lain. Ini dulu saya juga pernah nih, teman sih bukan saya. Jadi ada satu komponen yang namanya jQuery. jQuery itu untuk aplikasi berbasis web dan juga aplikasi mobile. Ya. Contohnya itu adalah kalau kalian ke satu website, lalu ada pointer mouse itu menunjuk satu gambar, lalu muncul tulisan, itu ya, atau lalu ada animasi, nah itu jQuery. Itu kita nggak perlu ketik kodenya, itu semua sudah disediakan jQuery. Nah, teman saya pada waktu itu pakai jQuery dari Google. Ya, dari Google, siapa yang akan membantah bahwa itu jelek gitu ya. Google kan punya begitu banyak orang yang bisa menangani, dan betul handal, reliable, cepat gitu ya, ringan ya, tidak memberatkan. Nah, satu hari tiba-tiba Google mengupdate versi jQuery mereka. Dampaknya apa? Aplikasi yang dikembangkan teman saya itu macet semua. Jadi harus mengupdate semua kodenya yang menggunakan jQuery tersebut. Ya. Contoh yang lain ini terjadi di Amerika Serikat baru-baru saja. Mantan Presiden Trump itu kan membuat aplikasi media sosial sendiri, namanya Truth Social, gitu kan. Lalu itu diklaim hak ciptanya milik Trump. Tapi ternyata di dalam komponen aplikasi itu ada satu modul yang open source. Lalu disomasi oleh developernya. Jadi mereka mengatakan nggak bisa aplikasi kami lalu diklaim hak cipta orang lain. Ini open source. Kalau mau pakai ini, ya harus diklaim sebagai open source, gitu ya. Nggak boleh diklaim sebagai hak cipta atau copyright. Itu. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya kalau kalau di kelas nggak apa-apa ya, tapi dalam praktiknya harus hati-hati betul dengan lisensi dan juga hak cipta, gitu. Ya, jangan sampai kena masalah di situ. Baik. Ini sudah ya. Nah, sekarang saya mau bertanya pada kelompok 3 ini. Adrian Luisandro, Iskia Mortares, Ripka Paulita, dan Teresia Hia. Ini jadinya akan bikin aplikasi apa ini? Atau sistem apa? Iya, selamat pagi Pak. Ya. Jadinya kami mau membuat sistem penjualan kue. Penjualan kue. Iya, dengan menggunakan website. Menggunakan web. Oke. Ini yang jualannya eceran berarti? Iya, Pak. Modelnya pesan dulu baru dibuatkan atau sudah ada baru dijual? Kita pesan, Pak. Jadi nanti kita juga bayar dulu baru bisa diproses. Oke, berarti pesan. Nah, itu antara pesan dengan diproses itu berapa lama? H-1, H-2, H-3 tuh bisa jam? Mungkin kan karena itu kan kita bentuknya kuenya tuh bisa di custom gitu Pak, kayak kue ulang tahun. Jadi kemungkinan bisa kayak 3 harian kayak gitu Pak. Nanti, gitu. Okay. Ya nanti modelnya tuh kalau kita udah bayar, kalau udah jadi, nanti mereka yang kirim ke alamat kita gitu Pak, yang udah tertera di website. Nah ini kan harus diperjelas ya. Iya. Karena ya macam-macam sih ada. Saya itu ada satu orang pelanggan. Saya nggak tahu kalian akrab tidak, saya itu sangat suka satu roti namanya pretzel gitu ya.
pretzel itu ada dua jenis, yang hard dan soft. Hard itu kayak keripik gitulah ya, snack gitu. Tapi yang soft ini yang sulit. Dan di Indonesia itu satu-satunya yang bisa buat pretzel yang enak itu hanya ada di Jakarta. Tapi kemudian saya mendengar di Jogja ada yang buat. Ya. Oh, dia itu pesannya harus H-3, itu pun kapasitasnya terbatas. Ya. Saya pernah coba pesan 20 gitu, dapatnya cuma 3. Ya. Dan dia nggak mau nambah kapasitas. Gitu ya. Nah, hal seperti itu kadang-kadang bisa saja gitu ya. Namanya juga jualan gitu kan. Maka harus diperjelas. Ada juga yang misalnya kuenya sudah jadi, tinggal pesan nanti dikirim. Atau kalau mau dapat, ya H-1 pesan, baru nanti dibuatkan dan dikirim. Gitu ya. Tapi kalau custom memang mungkin, apalagi kalau seperti kue ulang tahun, pernikahan, atau pesta-pesta khusus yang ada ucapan dan desain khusus, mungkin benar apa yang disampaikan kelompok 3 bahwa itu harus pesan mungkin beberapa hari sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Jadi itu nanti yang kalian kerjakan ya, kelompok 3. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Semua sudah jelas sekarang. Baik, ini tadi dari hasil presentasi sudah cukup baik ya. Hanya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan lagi nanti di dalam pengembangan. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai manajemen proyek. Ya. Saya share screen dulu. Nah, oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Oke. Nah, berkali-kali saya mengatakan gitu ya bahwa mengelola proyek pengembangan sistem informasi itu tidak mudah. Ya. Karena apa? Yang dikembangkan itu sesuatu yang abstrak. Sehingga bagaimana kita bisa tahu bahwa pengerjaannya itu memang sudah sesuai. Apa yang dikerjakan itu sudah selesai. Ya. Dan nanti berjalan dengan baik. Karena abstrak. Ya. Beda misalnya dengan membangun rumah. Membangun rumah itu dari gambarnya saja kita sudah punya bayangan. Oh, nanti rumahnya akan seperti ini. Lalu nanti bisa dilihat begitu tanah digali, pondasi dibuat, kita sudah tahu oh pondasinya sudah jadi. Kita juga bisa menilai oh rumah 1 lantai dengan 2 lantai bentuk pondasinya beda. Strukturnya beda. Bahkan tulangan besi betonnya pun beda, campuran betonnya juga berbeda. Ya, tapi kalau aplikasi berbasis aplikasi software, wah itu lebih sulit. Ya. Karena kadang bisa jalan di satu tempat, di tempat lain nggak jalan. Gitu ya. Nah ini. Dan sebagian besar permasalahan proyek pengembangan sistem informasi itu ditengarai sumbernya adalah manajemen proyek yang tidak beres. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi banyak masalah, gitu ya. Nah, karena ini bersifat abstrak, maka ini kemudian dia harus ditangani secara khusus, gitu ya. Tidak bisa sama seperti proyek pengembangan jalan misalnya atau yang lain. Nah, tapi mari kita mulai dulu dari apa sebetulnya satu proyek gitu ya. Jadi ketika kita mengembangkan satu sistem itu sebetulnya kita berurusan dengan 2 hal. Pertama, kita memenuhi keinginan atau harapan dari para pengguna atau para pemangku kepentingan sebetulnya. Di sini disebut customer gitu ya, tapi saya lebih suka menggunakan kata-kata pemangku kepentingan yang punya kepentingan terhadap sistem. Belum tentu pengguna soalnya. Ya. Lalu kita juga ada kendala di dalam upaya memenuhi kebutuhan ini atau harapan ini, kita dibatasi oleh waktu dan biaya. Ada anggarannya, ya, ada batas waktunya.
Maka bagaimana kita bisa memenuhi harapan para pemangku kepentingan dalam waktu yang tersedia dan anggaran yang tersedia. Jadi tepat waktu dan tepat anggaran. Nah, nanti yang jadi masalah adalah di tengah jalan itu akan ada banyak perubahan. Apa yang diharapkan oleh pelanggan bisa berubah. Ya, tadinya minta A, di tengah jalan bisa minta tambah B. Atau tadinya pengen A, di tengah jalan berubah. Saya nggak mau A lagi, pengennya B. Itu seterusnya. Ya. Biaya anggaran ini juga bisa berubah. Berubah dalam artian begini. Misalnya sekarang, ada komponen barang importnya. Ya. Ketika dirancang, mungkin asumsinya $1 15.000. Nah, ketika pas akan dibeli, ternyata $1 jadi 17.000. Nah, ini kan mengubah anggaran. Gitu ya. Dan saya pernah mengalami juga. Gitu. Ya, kayak. Nah, jadi apa itu proyek? Gitu ya. Proyek itu apa? Proyek itu adalah satu aktivitas, ya, rangkaian aktivitas yang saling terhubung yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Proyek itu juga punya awal dan punya akhir. Jadi proyek itu ada batas waktunya, ada periodenya, ada mulai dan ada berhenti. Proyek itu tidak bisa sekarang dan selama-lamanya. Pada satu titik, proyek itu harus berhenti. Entah karena sudah selesai, apapun hasilnya, atau memang dihentikan di tengah jalan. Ya, nih. Nah, orang yang melakukan atau memimpin atau mengelola proyek disebut sebagai project manager atau manajer proyek. Ya, nah, manajer proyek ini harus punya banyak kemampuan. Satu yang jelas kemampuan manajerial, pasti itu ya. Dan ini juga harus sangat spesifik. Saya misalnya, saya itu pengalaman utama saya adalah pada pengembangan sistem. Suatu saat saya pernah dilibatkan di dalam tim proyek untuk pengembangan data warehouse. Nah, saya tidak bisa sebagai project manager di situ. Saya di situ berfungsi sebagai desainer. Project manajernya adalah orang yang pernah atau punya pengalaman proyek data warehouse. Saya nggak boleh, karena saya tidak punya pengalaman di situ. Tapi kalau proyek pengembangan sistem, saya bisa menjadi project manager karena saya tahu dan punya pengalaman maupun keahlian di situ. Kepemimpinan ini juga penting. Tahu secara teknis, ya. Lalu manajemen konflik, karena di dalam proyek pasti ada konflik. Konflik itu terjadi karena apa sih? Semua organisasi formal informal pasti ada konflik. Konflik itu terjadi karena adanya perebutan sumber daya yang terbatas. Ya. Sederhana saja, ya, dulu ketika saya kecil, saya punya 2 orang adik, semua laki-laki gitu ya. Kalau ada makanan ya pasti rebutan. Kenapa? Makanannya terbatas. Sedangkan saya dan adik-adik saya, keinginan melahap makanan itu tidak terbatas. Ya, nih. Lalu juga nanti relasi atau komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Ya. Nah, project manager ini nanti yang bertanggung jawab untuk memulai atau menginisiasi, merencanakan, mengeksekusi, dan menutup satu proyek. Nah, secara formal, satu proyek itu akan dikerjakan ketika ada permintaan untuk pengembangan sistem. Dan permintaan ini di dalam organisasi harus dituangkan secara formal, dalam bentuk tertulis. Kenapa? Karena nanti pengembangan sistem itu memakan sumber daya, ada biayanya, ada waktunya, ada orang-orang yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Maka perlu dituangkan dalam bentuk tertulis. Ya, tidak bisa hanya saya datang misalnya ke kantornya Bu Anas, Bu, kita buat sistem untuk akuntansi yuk, gitu ya, nggak bisa. Ya, harus dirapatkan, ada dokumennya, ya, dan segala macam. Nah, tentunya di dalam setiap organisasi sama tadi ya, banyak sekali kebutuhan untuk pengembangan sistem. Bagian penjualan butuh, bagian produksi butuh, bagian persediaan butuh, penggajian butuh,
SDM butuh dan lain sebagainya. Tetapi tidak semua bisa dipenuhi pada saat yang bersamaan. Ya, karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Maka kemudian dilakukan pemilihan mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang bisa belakangan, mana yang sebaiknya tidak usah dikerjakan. Nah, ini nanti kita bahas pada materi berikutnya ya, mengenai bagaimana cara memilih sistem yang akan dikembangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah sistem usulan pengembangan sistem itu sebaiknya dilakukan atau tidak, itu adalah dengan feasibility study, studi kelayakan. Nanti ada tersendiri. Ya, nah ini project manager itu aktivitasnya banyak ya, mengelola manusia, adanya perubahan organisasi dan kompleksitas, ya, metodologi pengembangan sistem, teknologi, ya. Dulu ketika Andy Rubin dan timnya itu mengembangkan Android, ya, target mereka itu adalah Android bisa jalan di handset seperti BlackBerry. Jadi ada keyboard fisik, ada layar, tapi tidak touchscreen. Ya. Lalu tahun 2007 ketika Android masih dikembangkan, waktu itu Android masih belum diakuisisi oleh Google. Ya. Andy Rubin dan teman-temannya melihat peluncuran iPhone versi 1 oleh Steve Jobs. Lalu mereka kemudian berpikir, wah, ganti, gitu ya. Tidak lagi bentuknya seperti BlackBerry, tapi bentuknya pengen seperti iPhone. Jadi full touchscreen tanpa keyboard fisik. Nah, itu technological change ini. Perubahan ini harapan, tadi saya sudah katakan ya. Awalnya pengen A, di tengah jalan berubah pengen B, ya, dan seterusnya. Oke, ya, aktivitas. Manajemen proyek sendiri itu ada 4 fase, ya, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. Nanti untuk tugas berikutnya, ya, sudah saya siapkan di situs kuliah. Jadi Anda nanti diminta untuk membuat estimasi dan mendeskripsikan aktivitas apa saja dalam manajemen proyek pengembangan sistem kalian, yaitu inisiasinya aktivitasnya apa saja, perencanaan aktivitasnya apa saja, eksekusi apa saja, closing down apa saja. Lalu diberi waktu dalam minggu. Ya. Total waktunya itu 16 minggu. Jadi total waktu untuk pengerjaan ini semua itu 16 minggu. Ya, initiating, planning, 16 minggu. Nah, nanti silakan 16 minggu itu dialokasikan berapa minggu untuk initiating, berapa minggu planning, berapa minggu executing, dan berapa minggu closing down. Tentunya ini harus yang masuk akal. Ya. Misalnya 16 minggu kok initiatingnya 10 minggu sendiri, ya itu nggak mungkin. Ya. 16 minggu kok closing down-nya 8 minggu sendiri, itu yang tidak masuk akal. Ya, jadi nanti silahkan itu direncanakan dengan baik. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat inisiasi itu isinya apa. Inisiasi itu adalah fase pertama. Ya. Jadi kita akan mulai proyek dan kita melakukan assessment atau penilaian terhadap ukuran dan ruang lingkup proyeknya serta kompleksitasnya. Ya. Ya, ini langkah-langkahnya. Jadi ada yang timnya untuk inisiasi, lalu kita buat prosedur untuk nanti berkomunikasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam satu project management untuk komunikasi keluar tim kepada para pemangku kepentingan atau siapapun itu harus melalui satu pintu. Tidak boleh masing-masing anggota tim ngomong sendiri-sendiri atau membuat komunikasi sendiri-sendiri. Semua harus terkoordinir satu pintu. Ya, manajemen prosedur itu termasuk nanti misalnya kalau ada rapat, bagaimana evaluasi, bagaimana dan seterusnya. Lalu ada project charter. Nah, project charter itu, project workbook itu sebelum sampai ke ada project workbook. Project workbook ini adalah kumpulan semua dokumentasi yang dihasilkan selama proyek.
Ya. Termasuk nanti ada notulen rapat, memo, dan ini penting sekali ya. Harus ada bukti tertulisnya. Misalnya disepakati, ya kita besok mulai uji coba. Nah ini harus ada tertulisnya. Sehingga nanti kalau kok uji cobanya sekarang, nah ini sudah kesepakatan. Gitu ya. Oke. Kalau ada project charter ini biasanya berisi informasi mengenai nama proyek dan kapan itu diotorisasi, project manajernya siapa atau penanggung jawabnya siapa dan seterusnya. Nih, mungkin kalian pernah melihat tapi belum tidak sadar bahwa itu adalah project charter. Oke, saya akan share screen ya. Nah, ini contoh project charter sebetulnya. Ya, bukan project charter beneran, tetapi ini kira-kira project charter itu kalau terjadi beneran akan seperti ini. Nah, pernah melihat ini? Ya. Nih, kegiatannya apa? Pembangunan jalan dan jembatan. Pekerjaannya ini, nomor kontrak, ada kontraknya kan, tanggalnya, siapa pelaksananya, nilainya, sumber dana dan seterusnya. Di sini yang belum ada itu dah waktunya kapan, ya. Mulainya kapan, selesainya kapan. Jadi itu ada di project charter. Ya. Dengan demikian, orang-orang yang berada di sekitar proyek ataupun yang lewat jalan itu tahu, oh jalannya sedang diperbaiki, maka macet misalnya atau harus melewati jalur yang lain. Ya, demikian juga di perusahaan. Oh, sedang ada proyek pengembangan sistem, maka nanti ada orang-orang yang datang wawancara, ada orang-orang yang datang minta dokumen. Nah, itu semua orang tahu, gitu ya. Dan kalau ada tim pengembangan sistem yang datang untuk wawancara atau minta dokumen, itu ada dasarnya, tidak sekedar orang iseng datang untuk minta dokumen. Ya. Itu memang dibutuhkan. Jadi, ya ini secara formal untuk memberitahukan kepada seluruh organisasi sedang ada proyek, ada project charter ini. Nah ini contoh project charter yang dalam bentuk dokumen ya. Kalau seperti tadi dibuat poster dan ditempel juga baik. Lalu perencanaan proyek. Nah, perencanaan proyek itu berarti kita merencanakan nanti yang Anda lakukan itu tiap fase itu berapa minggu atau berapa lama waktunya, siapa penanggung jawabnya, dan nanti akan dipecah-pecah menjadi subaktivitas. Misalnya kita akan survei, gitu kan. Nah, survei ini kapan? Berapa minggu? Siapa saja yang disurvei dan seterusnya. Itu nanti ada di work breakdown structures, ya. Dan dikerjakan, nanti digambarkan dengan Gantt chart dan lain sebagainya. Ini aktivitas-aktivitas perencanaan proyek, ya. Ini Gantt chart untuk membuat rencana proyek, ya. Ini COCOMO, Constructive Cost Model, itu membuat estimasi biaya. Nah, membuat software itu untuk mengestimasi biaya ya agak susah gitu ya memang. Ya, ini pernah jadi skripsi di akuntansi manajemen, tapi idenya dari saya itu. Jadi mahasiswanya membuat analisis biaya website. Jadi kalau jualan website itu kok tadi ada satu kan yang catering itu ya biayanya sekian sampai sekian. Nah kenapa kok biayanya segitu? Ya, itu untuk apa saja? Nah ini maka ada ini constructive cost model, dan tapi tidak usah dibahas gitu ya. Communication plan ini penting karena apa? Komunikasi ini nanti perlu untuk menyampaikan kepada para pemangku kepentingan kemajuan proyeknya seperti apa, ya, dan terutama nanti untuk nagih. Ya, oke, nanti saya berikan contoh. Jadi siapa para pemangku kepentingan? Informasi apa yang dibutuhkan? Kapan itu harus diberikan? Ya, siapa yang akan membuat laporan? Siapa yang ngecek laporan? Harus benar ini, ya, jangan sampai keliru. Ya, lalu kontak personnya siapa? Ya, dan medianya apa? Apakah email? Apakah rapat? Apakah dokumen tercetak atau apa? Ya, itu disepakati di sini. Ini analisa ekonomis ya, dan eksekusi. Jadi rencana sudah dibuat, disepakati ya dieksekusi, dijalankan ya. Nah, kembali Gantt chart ini bisa dibuat ini perencana, lalu nanti di bawahnya itu ada satu garis yang menunjukkan eksekusinya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai ya proyeknya harus ditutup ya. Tidak selesai juga harus ditutup.
ya, karena proyek itu pada satu titik harus selesai, ya. Oke, nah ini tidak usah gitu ya. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh, ya, salah satu bentuk laporan untuk dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Ya, ini beneran ini ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Nah, jadi ini dulu adalah laporan yang disampaikan oleh pengembang sistem kepada para pemangku kepentingan. Bi-weekly project progress report. Jadi mereka itu setiap 2 minggu harus kirim laporan kemajuannya sampai di mana. Dan pada waktu itu ada 2 pekerjaan yang dilakukan. 1, mengembangkan data center. 2, membuat aplikasinya. Oke, dan itu semua dibiayai pemerintah Australia. Nah, tugas saya itu adalah menerima laporan ini, kemudian bersama-sama dengan perwakilan dari, karena saya mewakili salah satu pemangku kepentingan, yaitu pemerintah Australia, lalu ada yang mewakili Bank Dunia, ada yang mewakili Bappenas, ada yang mewakili Kementerian Dalam Negeri. Ya, nah kami semua harus sepakat laporan ini diterima atau tidak, revisinya apa. Kalau itu sudah diterima, maka si developer bisa menggunakan laporan ini untuk nagih ke pemerintah Australia. Bayar dong, gitu ya. Oke. Jadi ini tanggal 12 sampai 24 Desember PNP Mandiri Perdesaan ya. Oke. Jadi salah satu alat yang mereka gunakan itu adalah S-curve. Jadi ini pekerjaan untuk apa? Persiapan data center. Ya. Bisa dilihat di sini S-curve itu ya, yang gelap, warna gelap itu adalah rencana. Sedangkan yang pink itu adalah realisasi. Bisa dilihat di sini bahwa ternyata realisasi lebih cepat daripada rencana. Seharusnya di minggu ke-14 ini itu ada baru 38 gitu kan, persentasenya. Tetapi ternyata sudah 44%. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang tadi saya katakan. Ada beberapa perangkat untuk data center itu yang diimpor. Dan ternyata tadinya dikira impornya itu akan butuh waktu 3-4 bulan. 2 bulan sudah datang, bahkan sudah keluar dari pelabuhan, lolos dari pemeriksaan bea cukai. Selamat, ya bukan selamat, sorry, kata-kata yang salah. Diperiksa bea cukai dan tidak ada masalah, lalu oleh bea cukai ya sudah dirilis, ya silahkan keluar. Maka dan pada waktu itu lalu bingung, karena apa? Gedungnya belum jadi, ruangannya. Jadi waktu itu Kementerian Dalam Negeri membangun gedung baru, dan dalam gedung itu akan ada ruangan data center. Nah, ruangannya belum selesai, perangkatnya sudah datang. Nah, agak puyeng juga pada waktu mau disimpan di mana gitu ya. Oke, ini untuk pembuatan data centernya. Nah, untuk pengembangan aplikasinya agak berbeda lagi. Di sini itu kelihatan bahwa realisasi itu lebih lambat daripada rencana. Harusnya rencananya 72,1%, realisasinya baru 68%. Ya, ini ya nggak apa-apa, ini biasa kayak gini. Ada yang sedikit lebih cepat, ada yang sedikit lebih lambat. Itu biasa. Oke, jadi itu contohnya bagaimana komunikasi. Jadi laporan itu dikirimkan, kami baca, kemudian biasanya itu hari Jumat gitu ya, karena saya bisa, hari Kamis. Nah, hari Kamis pagi itu saya terbang ke Jakarta menggunakan penerbangan pertama. Lalu nanti sekitar jam 10 rapat. Saya, perwakilan Bank Dunia, perwakilan Bappenas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri bersama developer rapat. Developer akan menjelaskan, kami bertanya, memberikan masukan. Kalau sudah oke, ya nanti kami secara formal akan memberikan email. Ya, oke, gitu ya. Ini boleh dibayar atau enggak, ini jangan dibayar dulu. Ini masih ada hal yang secara signifikan perlu dibereskan. Itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya, nanti silahkan dikerjakan tugasnya secara berkelompok ya. Dan sama nanti minggu depan
siap-siap untuk presentasi. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian kuliahnya. Oh iya, gimana? Siapa yang mau bertanya? Kan buat laporannya itu juga ya, Pak? Sementara tidak. Nanti laporan itu nanti. Ya, tapi yang saya minta Anda buat itu adalah estimasi untuk 4 fase itu masing-masing berapa lama dan aktivitasnya apa saja. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau mau bertanya silahkan pakai fasilitas raise hand itu ya, karena kalau tidak saya nggak tahu ini. Oke, ya sudah, kalau tidak ada cukup sekian kuliah kita ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.